Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Fatihananda Putri. Saya dari Prodi PGSD semester 4, NIM D03190038. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu administrasi lembaga atau institusi pendidikan. Pengertian administrasi lembaga. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata ad dan ministrare. Kata ad mempunyai arti ke dalam bahasa Inggrisnya to. Sedangkan ministrare artinya melayani atau membantu atau mengarahkan. Jika administrasi dapat diartikan melayani, membantu, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Administrasi pendidikan adalah proses atau upaya pencapaian suatu tujuan pendidikan dengan memperhatikan berbagai komponen pendidikan, sehingga dapat melakukan perbaikan sistem pendidikan dengan memanfaatkan berbagai perangkat pendukung aktivitas belajar dan mengajar. Administrasi lembaga pendidikan adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personel, spiritual, maupun material, yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan di lembaga itu sendiri. Tujuan pendidikan adalah mengusahakan terwujudnya efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Fungsi dan tujuan administrasi lembaga pendidikan. Fungsi administrasi lembaga pendidikan secara umum yaitu mencakup tujuan dari administrasi pendidikan itu sendiri. Yang pertama, ada perencanaan. Kedua, pengorganisasian. Ketiga, pengoordinasan. Keempat, komunikasi. Kelima, supervisi. Keenam, kepegawaian. Ketujuh, pembiayaan. Kedelapan, penilaian. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu fungsi administrasi lembaga pendidikan. Yang pertama, ada perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, maka pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan, bahkan mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan kerja antara orang-orang, sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam pengorganisasian terdapat tugas-tugas dan tanggung jawab menurut bidang dan bagian masing-masing. Ketiga, adanya pengoordinasan. Adanya bermacam-macam tugas memerlukan adanya koordinasi dari seorang pemimpin. Koordinasi yang baik dapat menghindari persaingan yang tidak sehat dalam tindakan pekerjaan. Dengan koordinasi yang baik, semua personil dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keempat, komunikasi. Dalam melakukan program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan atau maksud seluruh struktur organisasi sangatlah penting. Kelima, supervisi. Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang efektifnya program tersebut. Keenam, ada kepegawaian. Merupakan fungsi yang tidak kalah pentingnya yang menjadi titik personil itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan adalah menentukan, menempatkan, dan membimbing personil. Ketujuh, ada pembiayaan. Masalah pembiayaan harus dilaksanakan sebelum membuat perencanaan. Kedelapan, penilaian. Aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan. Setiap kegiatan baik yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan yang baik telah diterapkan oleh unsur pemimpin maupun bawahan. Memutuskan adanya evaluasi dengan mengetahui kesalahan. Dalam kegiatan evaluasi selanjutnya dapat diperbaiki. Tujuan administrasi lembaga. Untuk melaksanakan tindakan atau rumusan mengenai apa yang diinginkan pada kurun waktu tertentu, tujuan administrasi lembaga pendidikan sebagai berikut: kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Jenis lembaga pendidikan. Pendidikan formal. Pendidikan formal bisa dikatakan sebagai jalur pendidikan terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Adapun untuk contoh pendidikan formal adalah sekolah dasar, SMA, SMP, dan perguruan tinggi. Ciri-ciri pendidikan formal. Adapun karakteristik pendidikan formal sebagai berikut.
Yang pertama, kegiatan pembelajaran umumnya dilakukan di dalam kelas. Yang kedua, terdapat semacam persyaratan usia serta pengelompokan usia ke dalam kelas-kelas tertentu. Yang ketiga, terdapat jadwal yang telah dirancang sebelumnya. Keempat, materi pelajaran disusun berdasarkan kurikulum. Kelima, proses belajar diatur secara tertib, terstruktur, dan terkendalikan. Keenam, ada sistem evaluasi, ada laporan hasil belajar, dan ada semacam penghargaan yang diberikan dalam bentuk sertifikat, ijazah, dan surat tanda tamat belajar. Ketujuh, masa studi peserta didik dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Pendidikan nonformal. Pengertian pendidikan nonformal yaitu jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Contoh pendidikan nonformal dalam lembaga pendidikan ini adalah lembaga pendidikan keterampilan. Ciri lembaga nonformal. Adapun ciri-ciri pendidikan lembaga nonformal sebagai berikut. Yang pertama, program pendidikan disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan belajar yang sifatnya mendesak. Kedua, waktu belajar lebih singkat dibandingkan pendidikan formal. Ketiga, materi pelajaran bersifat praktis dan dapat segera dimanfaatkan. Keempat, tidak mengenal kelas atau jenjang secara ketat. Kelima, waktu dan tempat belajar disesuaikan situasi dan kondisi peserta didik serta lingkungannya. Keenam, tujuan pendidikan digunakan untuk menaikkan status sosial atau menciptakan pekerjaan. Pendidikan informal. Pendidikan informal yaitu pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar. Contoh pendidikan informal ini adalah sosialisasi oleh orang tua terhadap anak-anaknya yang ada dalam lingkungan keluarga. Ciri pendidikan informal. Adapun ciri-ciri pendidikan informal sebagai berikut. Tidak terikat oleh ruang dan waktu, dapat berlangsung tanpa adanya guru, cukup dengan anggota keluarga, tidak menggunakan metode tertentu sebagaimana dikenal dalam dunia pendidikan formal. Objek atau sasaran administrasi lembaga pendidikan. Sebelum saya mengulas objek sasaran administrasi lembaga pendidikan, saya akan mengulas sedikit tentang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan esensinya merupakan ilmu terapan atau ilmu praktis. Sebagai ilmu terapan, ilmu pendidikan memiliki dua dimensi, yaitu teoritis dan praktis. Pemahaman mengenai unsur-unsur dasar ilmu pendidikan mendapatkan instrumen untuk dapat memahami sifat-sifat ilmu pendidikan sebagai ilmu pengetahuan. Bersifat teoritis, empiris, sistematis, deskriptif, historis, praktis, normatif, perspektif. Ilmu pendidikan bukan hanya menelaah objeknya untuk mengetahui betapa keadaan atau hakikat objek itu, melainkan mempelajari bagaimana pula aksinya dalam tindakan. Nah, saya akan mulai menjelaskan tentang objek atau sasaran administrasi lembaga pendidikan. Yang pertama ada bidang material. Bidang material ini terdiri atas pendanaan pendidikan yang di dalamnya terdapat keuangan pendaftaran siswa baru, uang gedung, uang seragam, uang peralatan sekolah, dan lainnya. Selain itu, sarana dan prasarana pendidikan juga termasuk ke dalam bidang material. Bidang personel. Bidang personel ini terdiri atas kepegawaian yang meliputi surat keputusan, surat tugas, daftar umum, kepegawaian, dan lainnya. Selain itu, siswa juga termasuk ke dalam bidang personil ini. Bidang kurikulum. Bidang kurikulum ini meliputi pembukuan dan pendaftaran jumlah mata pelajaran, penjadwalan, penyusunan, materi, evaluasi, rencana pembelajaran, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.